kita lagi buat yang namanya sop buntut untuk mereka supaya sehat-sehat. Kadang saya bikin sop ayam juga gitu saudara. Ya tujuannya satu saja, supaya mereka dapat makanan yang enak gitu loh. Kita cari sop buntutnya, saya masukin dulu satu-satu. Ya, sementara sudah nyiapkan sop buntutnya, juga ada kerupuk. Ini juga kita ambilkan itu tahu kembang atau tawah bahasa Surabayanya, sama kacang, ada jahenya juga. Nah inilah, dan juga saya kirim mereka ini juga tuna asap. Tuna asap. Jadi mereka kalau masak nasi, begitu mulai matang nasinya, ini ditaruh di atas, sebentar panas sudah makan, enak sekali, gurih, sudah matang. Nah inilah saya ingat firman Tuhan yang berkata saudara, bahwa di dalam Mazmur 23, akulah gembala yang baik, takkan kamu. Jadi kita tidak akan pernah kekurangan. Ia membaringkan kita di padang yang rumput berhijau dan di tempat air yang tenang. Ia membimbing kita, saudara, dan dia akan mengawal kita. Bahkan dikatakan juga bahwa kebaikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan memberikan hidangan ya di depan para lawan-lawan. Artinya di sini situasi kita lawan kita ini kan nggak kelihatan. Nggak punya pasukan, nggak punya senjata, nggak terorganisir bagus, gitu, nggak punya wilayah, nggak ada batasan, nggak pernah melihat siapa musuhnya, dia nggak pernah pilih orang, yaitu COVID ini, virus ini. Pokoknya siapa yang dekat kena gitu aja saudara. Mau di daerah mana siapa saja, dia nggak pernah ada komandonya, tidak ada senjata, pokoknya kena yang nggak kuat. Nah dari sinilah kita tahu Tuhan memberikan hidangan kepada kita di depan para lawan kita. Lawan kita sekarang mungkin bagi yang sakit itu adalah virus itu, COVID-19. Tuhan memberikan hidangan di para lawanku, di depan penyakit COVID-ku. Walaupun penyakit itu ada, penyakit itu sedang menggerogoti saya, sedang mengganggu saya, namun Tuhan tetap menyertai saya. Sehingga kita tidak boleh melihat penyakit itu saja. Namun kita juga harus melihat kehadiran Allah dalam bentuk kasih, penyertaan, pemeliharaannya. Sehingga bagi teman-teman yang sakit saya bilang, kamu jangan cuma lihat sakit, ini satu kesempatan. Kamu boleh duduk diam mendengar Tuhan dan bagaimana Tuhan sekarang hadir dalam kehidupanmu. Yaitu dia mulai memberikan kepada kamu berkatnya, walaupun kamu kehilangan lebih banyak. Tapi dia memberi juga kepada kita. Apa yang kita punya mungkin hilang, tapi dia turun memberi saudara. Yaitu memberi apa? Melalui gembala, melalui seperti saya dan orang-orang yang lain, teman-teman gereja ya, dari gereja yang sama, gereja BES ini, ketua komsel, semua kerjasama seluruh Indonesia sampai luar negeri. Kita kurang lebih ada 70-an komsel yang bergerak ke bawah untuk mendata jemaat-jemaat yang kena. Satu komsel itu sekitar 20 sampai 30 karena kita belum pecahkan itu semuanya. Ada yang nggak masuk komsel juga. Dari sinilah ketua komsel sama gembala mengawasi 30 atau 20 jemaat itu. Siapa yang kena, bagaimana kondisinya, perlu apa. Nah, saya salah satunya termasuk yang mengawasi juga. Nah, inilah yang saya kasihkan kepada mereka. Sekarang saya akan berangkat. Ingat saudara, teman-teman semuanya, ketika kita sakit, Tuhan pasti datang kepada kita. Ketika kita kuat, kita datang kepada Tuhan. Ketika kita mampu, kita datang di gereja. Ketika sekarang gereja tutup, gereja datang ke rumah saudara melalui ajaran-ajaran firman Tuhan. Sehingga ketika saudara ada di rumah, jangan cuma cari berita-berita yang senang, ya kabar-kabar ibadah-ibadah yang rasanya saudara tidak mendidik. Kesempatan sayang sekali. Saudara, ini cuma sekian waktu saja. Carilah firman yang bisa mengubah hidup kita, mengubah karakter kita, yang mengubah wawasan kita, yang membangkitkan iman. Bukan cuma senang lihat sesuatu berita, ya kalau ada manfaat nggak apa-apa. Tapi saya rasa ada manfaat, cuma itu berguna untuk bagi rohani kita pertumbuhan yang sehat atau tidak lah. Itu masing-masing harus memikirkan sendiri. Nah, apa yang cocok? Menurut saya kesempatan ini adalah kita belajar sekolah pandemi ini. Kita harus lulus sekolah ini.
Melalui apa? Kita harus pesta rohani. Ketika kita kehilangan uang semuanya, kita harus cari firman Allah, kita sedang dilayani, pendeta sedang kerja semuanya, para ketua komsel sedang kerja keras. Nah, semuanya harus melayani dan semua harus menerima firman Tuhan. Nah, saya siap-siap ingin berangkat semuanya. Sebenarnya firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah keringan tulang. Jadi yang perlu kita perbaiki diri dulu sebelum kita minum obat itu adalah kita punya semangat dulu, semangat hidup. Dan kita yakin Tuhan bersama dengan kita. Dan kita mengucap syukur walaupun hati kita sedih, sakit gitu ya. Tapi kita mengucap syukur. Jangan berkeluh kesah tambah sakit, kita tambah berat. Mazmur 62 juga mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku, kota bentengku, tempat perlindunganku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jadi kita perlu tenang menghadapi penyakit ini. Nggak boleh panik, kalau stres kita berbahaya. Karena obat penyakit ini tidak ada obatnya, semua itu adalah pereda saja. Dokter juga pakai obat ini, itu tidak menjamin sembuh, tapi antibodi kita. Tapi obat itu membantu untuk supaya ini tidak kena, supaya jangan radang, jangan infeksi. Kalau lari ke sini, itu memang dibolehkan. Tetapi sama seperti obat flu yang lainnya, tidak bisa menyembuhkan langsung, kecuali kita istirahat. Kita nggak boleh stres, makan minum tidur cukup. No, jangan main-main. Dan tentunya saya sendiri selama sampai bulan, khususnya ini bulan 7 ini, situasi yang sulit ini, ya pas berat-beratnya ini, saya sendiri mesti jaga jarak, cuci tangan. Saya kemana-mana saya juga semprot-semprot seperti ini. Habis belanja saya semprot-semprot, saudara. Nah, ini tujuannya seperti itu. Nah, tapi saya punya ini alkohol 70%. Supaya apa? Supaya kalau saya kena itu pun tidak masalah. Nah, sedikit aja lah. Belanja-belanjaan saya juga saya semprot-semprot di belakang ini. Ya, saya siapkan seperti itu. Cuci tangan, pulang saya pasti juga semprotin lagi. Saya cuci tangan, ya saya mandi. Kan kebetulan tempat saya ada sauna. Saya kadang-kadang masuk sauna sebentar sama baju begini, nggak sampai 3 menit saya lepas, saya mandi, sudah. Terus saya siap-siap untuk Zoom. Ketemu teman lagi, mereka mungkin istrinya atau suaminya kena, datang ke tempat saya tunggu di pinggir jalan. Dan jaraknya cuma 2 meter. Saya mesti kasih obat-obatan. Kadang-kadang makanan saya, bakwan apa, saya kasihkan ke mereka. Kenapa? Karena mereka kan butuh makan. Mereka tidak bisa ke pasar. Perjalanannya cukup menyakitkan bagi mereka. Kalau mereka tidur terus, itu berbahaya juga. Bisa paru-parunya basah. Karena tidak ada kerjaannya. Mereka harus, kalau sakit itu makan, tidur cukup, minum cukup. Harus ada kegiatan yang sinar matahari, olahraga ringan gitu. Bukan berat-berat. Ya, tentunya kita perlu jaga imun kita ya. Itu imun itu, kalau boleh dikatakan imun itu, kata imun itu di dalam bahasa Ibrani, itulah yang berasal dari kata yang menjadi kata iman. Kata iman itu dari bahasa Ibrani itu adalah imun. Jadi kalau kita bicara imun, itu kita harus membangun iman kita. Yaitu kalau kita nggak boleh stres. Kalau orang punya iman, pasti dia punya pengharapan. Dia punya sukacita, dia nggak stres. Makanya, saudara, imunnya kuat, imunnya muncul gitu loh. Nah, kemudian kita boleh berdoa amin. Itu dari kata imun juga. Dengan iman kita yakini amin. Juga muncul kata aman. Ketika kita punya iman, ya dari kata imun itu muncul yang kata namanya bahasa Indonesianya iman. Dari iman itu kita menjadi aman. Pak Fengki telepon saya, memang biasa telepon, say hello. Lalu sempat
saya ditelepon waktu itu dan kebetulan saya keadaan sakit positif dan saya cerita sama Pak Fengki kalau saya sakit. Kenapa nggak ngomong? Iya Pak. Terus sudah minum obat? Sudah. Obat apa aja? Saya bilang ya obat yang dikasih dari dokter. Lalu saya sebutkan, Pak Fengki bilang, kenapa minum itu? Sebentar, saya kirim obat. Lalu Pak Fengki kirim obat untuk saya. Pak Fengki datang sendiri ke sini ya Pak? Iya, melalui Gojek, lalu datang lagi ke sini, kasih makanan buat saya, lalu kirim obat lagi. Iya, sebenarnya terima kasih kepada Gereja BES melalui program BBC ini yang telah mempercayakan saya untuk menyalurkan berkat dari Gereja BES ke beberapa gereja gembala sidang yang mengalami kekurangan. Ada beberapa gereja yang membutuhkan pertolongan, gerejanya yang perlu dibantu, dan saya salurkan berkat dari Gereja BES kepada mereka. Terima kasih sekali lagi buat Gereja BES melalui Gembala Senior Bapak Pendeta Fengki Mokar yang telah banyak membantu saya memperhatikan gereja di tempat saya di GBT Rakyat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan dari Pak Fengki dan Gereja BES. Tuhan Yesus memberkati. Itu siapa aja yang kena? Pertama saya dulu yang kena itu awal Juli. Jadi selang beberapa hari, terus Jessica kena. Selang beberapa hari kemudian satu rumah. Awalnya saya nggak merasa kalau ini COVID ya. Jadi selang 3 hari atau 4 hari baru anosmia, baru kalau ini benar-benar COVID. Jadi waktu COVID itu sempat ditanya Pak Fengki sendiri sih, keadaan keluarga gimana. Lalu itu kenanya hari keempat COVID. Kita satu keluarga full jadinya COVID. Sama Pak Fengki didoain tapi lewat online. Lalu juga dapat bantuan makanan sih. Jadi sama tim BES-nya itu dikirimin melalui ada driver kayak mungkin kurir ya. Sama Grab itu dikirimin setiap hari, kita dikasih makan untuk ya karena kita isoman jadi pasti susah untuk mungkin kan nggak mungkin belanja juga, nggak mungkin masak soalnya memang stabil sih kondisinya. Cuman kalau buat untuk olahraga atau masak atau aktivitas sehari-hari itu kayak agak lemes. Jadi nggak se-fit biasanya meskipun kondisi oksigen maupun suhu badannya stabil. Jadi dari tim BES sih bantuin makanan yang dikirimkan tiap hari juga, ada yang berupa frozen juga, lalu juga dikirimin obat sih. Jadi waktu itu memang kendalanya kan kita nggak di rumah sakit, jadi kita nggak bisa dapetin dengan gampang obat-obatnya. Lalu Pak Fengki tanya ada obat apa yang kurang, salah satunya dibantuin juga, lalu dikasih juga obat Cina, kayak gitu sih. Kalau pernah sekali Pak Fengki sendiri yang kesini, tapi kalau yang lainnya dikirim ada kurir gitu dari tim BES gitu juga sih. Dan terima kasih juga buat tim BES, bantuannya itu sangat berguna sekali sih, maksudnya bagi kita yang isoman satu keluarga itu sangat membantu sekali. Nah, mungkin terakhir selain mungkin tadi obat-obatan, apalagi nih mungkin teman-teman lebih banyak berdoa juga mungkin
tips-tips seputar isoman ini. Selama isoman nih ada kegiatan apa mungkin untuk kita bisa lebih recovery lebih cepat seperti itu? Jangan kepikiran, makan yang banyak. Terus kalau saya nonton drakor sih ya. Kalau di rumah kan memang kita pisah rumah dulu sementara karena waktu itu kan yang kena pertama dia. Lalu saya ikut ke rumah yang satunya, ternyata satu keluarga positif. Saya kembali ke sini buat bantuin orang tua jaga anak saya. Karena kan kalau jaga anak lumayan repot. Nah, kalau tipsnya sih yaitu jangan kepikiran sih. Terus obat-obat yang memang kita konsultasi sama dokter memang ya percaya aja diminum. Minum vitamin juga jangan bolong-bolong. Lalu kalau misalnya kayak terima barang atau apa ya kita lebih perhatiin lagi. Jangan sampai kayak menyepelekan lah. Lalu juga kalau di rumah sih dari tim BES terutama tim YES sih juga membantu ya, sering support, tanya kabar juga, mendoakan juga. Terus kita juga di Komsel YES juga didoakan, kan kita juga Komsel online, jadi saling ngabarin, terus saling bertukar informasi juga sih di dalam Komsel, karena kan juga beberapa anak-anak YES itu juga ada yang isoman. Jadi kalau butuh obat pun kita sama-sama sharing informasi, siapa yang maksudnya bisa bantu, saling bantu sih, kayak gitu.